Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali di dalam pedoman, perenungan disertai doa dan iman. Bersama kita menghayati bahwa spiritualitas doa dan kualitas iman bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan menghayati dan memaknai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Karena apa? Karena kelebihan dan kekurangan yang kita miliki semuanya bisa dipakai dalam keseimbangan untuk memuliakan nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9 berbunyi demikian. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita pasti mengetahui ada hewan yang nokturnal. Apa itu nokturnal? Hewan-hewan yang justru aktif pada waktu malam hari dan justru tidur pada siang hari. Salah satunya adalah kelelawar. Kelelawar adalah hewan yang mempunyai waktu melakukan aktivitas berkebalikan dengan apa yang dilakukan manusia pada umumnya. Kalau kita sebagai manusia, yang biasanya kita lakukan adalah bangun di pagi hari, beraktivitas dari siang sampai dengan sore hari, dan kemudian kita beristirahat pada malam hari. Kelelawar justru melakukan hal yang berkebalikan dengan waktu tersebut. Selain itu, apa yang khas dari kelelawar ini? Ternyata kelelawar adalah hewan yang memiliki mata faset. Apa itu mata faset? Mata faset adalah kondisi di mana kelelawar sebenarnya tidak dapat melihat dalam jarak yang jauh, Bapak Ibu. Apalagi dalam kondisi malam hari, di waktu yang gelap. Namun yang menarik adalah Tuhan justru menciptakan kelelawar untuk hidup dan bertahan malah di malam hari dan dalam suasana yang gelap. Setiap makhluk, termasuk kita manusia, memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Begitupun kelelawar. Tuhan juga memberinya kelebihan dalam bidang yang lain. Bukan hanya diberikan kekurangan, bukan hanya memiliki kekurangan, tapi kelelawar juga memiliki kelebihan. Yang waktu di sekolah kita juga diajarkan dengan istilah ekolokasi. Ekolokasi adalah sebuah kemampuan untuk memperkirakan jarak benda yang ada di sekitarnya melalui pantulan bunyi yang dihasilkan. Jadi ketika kelelawar ini terbang, ia menghasilkan suara ultrasonik yang akan memantul ketika mengenai benda ataupun mangsa yang ada di sekitarnya. Maka dari itu, meskipun penglihatan kelelawar ini tidak sebegitu bagus, ia tidak perlu khawatir untuk berkeliaran pada malam hari mencari mangsanya. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan bagaimana kelelawar menjalani kehidupannya jika yang ia pikirkan hanyalah kesedihan, karena penglihatannya tidak bisa optimal. Apa yang ia lakukan kalau ia hanya bersedih karena kekurangannya? Bisa jadi tiap hari, tiap saat, tiap waktu bahkan yang ia lakukan hanyalah mengutuki diri sendiri. Atau bisa jadi, zaman sekarang kita mengenal istilah kata insecure. Kelelawar insecure dengan hewan-hewan lain yang bisa jadi lebih hebat. Tiap malam bisa jadi kelelawar bukan hanya melalang buana terbang mencari mangsa, tapi hanya nangis di pojokan meratapi nasib. Tapi nyatanya bukan demikian yang dilakukan kelelawar, Bapak Ibu. Dari kelelawar kita belajar bahwa kita bukan hanya terdiri dari kelemahan dan kekurangan yang layak untuk disalahkan, dihakimi, atau bahkan diratapi. Maka setiap kita juga pasti memiliki kelebihan dan keunggulan yang mampu menyeimbangi setiap kelemahan kita. Masa-masa kini, ketika kehidupan seseorang mudah sekali diamati melalui sosial media, rasanya banyak sekali respon yang beragam dimunculkan.
Ada yang tertarik mengamati perkembangan kehidupan orang lain, ada yang justru mengalami iri hati, atau yang paling parah jatuh pada memperbandingkan kehidupan diri sendiri dengan kehidupan orang lain yang sebenarnya hanya tampak dari luarnya saja, karena kita hanya melihat sosial medianya saja. Setidaknya kelelawar ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap hal yang buruk pasti ada juga hal yang baik. Begitupun sebaliknya, setiap hal yang baik pasti ada juga hal yang buruknya. Bahkan itu pula yang rasanya dipahami dalam konsep filosofi Tionghoa, yin dan yang. Bagaimana dua hal bertemu menjadi satu, tapi sebenarnya saling berlawanan. Kebaikan dan kejahatan, kelemahan dan kekuatan menjadi satu dalam diri kita yang terbatas ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, setidaknya demikianlah Paulus memaknai kerapuhan diri, kerapuhan manusia di hadapan Tuhan yang mampu memperlengkapi, mampu menyeimbangkan, dan mampu menyempurnakannya. Paulus menyadari sebagai manusia, ia pernah melakukan kejahatan yang luar biasa kejam. Ia menyadari pekabaran Injilnya masih jauh dari kata sempurna. Tapi, semua berani ditanggungnya dalam sebuah pengharapan yang nyata. Bagi Paulus, ia boleh memiliki kekurangan. Tapi hal itu tidak membuatnya menyerah atau bahkan meratapi diri. Justru ia semakin memaknai bahwa dirinya tidak bisa terpisahkan dari Kristus. Dirinya yang terbatas berada dalam naungan Allah yang tidak terbatas. Jika Paulus tidak memiliki kelemahan, maka rasanya peran Allah tidak lagi dibutuhkan di dalam kehidupannya. Tapi karena ada hal-hal yang tidak dapat kita sempurnakan, hanya Tuhanlah yang mampu menyempurnakannya. Dan begitulah dengan kehidupan kita. Itu pun juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mungkin sedang lemah tak berdaya menghadapi tantangan pandemik yang tidak berkesudahan. Kita mungkin merasa atau pernah merasa ingin menyerah dengan hal-hal pelik yang terjadi di sekitar kita. Kita mungkin saat ini merasakan gagal, patah, berduka, terluka. Dan disitulah Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya, bahwa kuasa-Nya menjadi sempurna. Ketika kita merasa bahwa kita sebenarnya tidak lagi memiliki apapun dan siapapun selain Tuhan, disitulah sebenarnya kita menjadi manusia yang beruntung, Bapak Ibu. Yang meskipun dihempas badai, kita tidak kehilangan harapan. Semoga kita adalah anak-anak Tuhan yang beruntung, yang senantiasa merasa cukup dengan kasih karunia Tuhan. Yang meskipun kadang ada lubang-lubang di dalam diri dan kehidupan kita, kita tetap percaya kita dibalut oleh Tuhan. Tuhan menyertai kita senantiasa. Amin.